Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari SMK Negeri Rengel akan memberikan pengimbasan untuk AKM. Bapak Ibu guru sekalian, untuk pengimbasan AKM di sini kita perlu membuka untuk langkah yang pertama adalah kita klik untuk Google, kita klik Guru Belajar. Di situ ada portal layanan program GTK Kemendikbud. Setelah itu kita masuk ke situ, kita pencet, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini yang dimasukkan adalah nomor UKG. Di situ sudah ada petunjuknya menggunakan SIM PKB. Bapak Ibu guru, andaikan pada saat memasukkan ini lupa dengan user dan passwordnya, bisa menghubungi Ketua MKMP yang diikuti, mapel yang diikuti, untuk meminta datanya, atau biasanya kalau lupa minta di reset ulang supaya kita bisa masuk ke GTK Kemendikbud. Setelah masuk nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada masa pandemi yang sudah berjalan, ada pendidikan keterampilan hidup yang juga sudah berjalan, dan yang baru kita mau ikuti adalah asesmen kompetensi minimal atau yang disebut dengan AKM. Nah, nanti akan muncul setelah kita ikuti klik di situ, nanti kita akan muncul kegiatan yang bisa Anda ikuti. Nah, di situ kita semua sudah prasyarat karena kita dari SMA dan SMK, maka kita akan muncul data seperti ini. Kita klik ke daftar dan akan mendapatkan ini. Kita bisa sesuaikan waktunya, kapan kita akan ikut angkatan 3 atau angkatan berapapun di situ. Di situ ada angkatan sampai angkatan 11. Nah, tujuannya apa? Pemerintah untuk khususnya Kemendikbud mengadakan AKM ini adalah bisa dilihat di situ bahwa kita bisa memahami konsep. Tujuannya ada ini adalah kita bisa memahami konsep asesmen nasional, memahami bentuk pelaksanaan asesmen, menganalisis contoh. Jadi ada contoh-contohnya nanti di dalam soal BIMTEK, dan menganalisisnya, membaca, menindaklanjuti laporan, dan melakukan pengimbasan. Nah, disinilah ini yang saya maksud adalah pengimbasannya. Kita mengajak guru atau rekan yang lain untuk mengikuti program BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Setelah itu, siapa saja yang bisa mengikuti? Itu semua bisa. Jadi dari guru SD, SMP, dan SMA SMK, kepala sekolah, pengawas, semua guru SDLB dan sebagainya, kepala sekolahnya juga, dan peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, serta memiliki SIM PKB. SIM PKB ini sangat penting sekali karena itu merupakan akses kita untuk bisa menuju ke GTK. Nah, di sini ada tahap pertama adalah BIMTEK dan tahap kedua adalah pengimbasan. Ini adalah yang saya lakukan adalah pengimbasannya. Programnya ini bertujuan untuk apa? Karena berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, itu yang paling penting. Dan guru belum memahami bagaimana tindak lanjut dari hasil asesmen nasional. Jadi di sini konsep nasional untuk meningkatkan kualitas asesmen nasional diadakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan berdasarkan nilai. Teknis pelaksananya asesmen nasional dan butir soalnya, kita akan belajar tentang butir soalnya, baik itu butir soal untuk literasi maupun butir soal untuk numerasi, serta tindak lanjut laporannya. Hasilnya dari asesmen itu apa, kita bisa tindak lanjuti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, yang diharapkan paling utama adalah tentang profil pelajar Pancasila. Di situ ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis.
yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah gotong royong. Manfaatnya apa? Kita bisa melihat potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Seperti apa sih sekolah kita? Yang kedua, kita ada umpan balik peningkatan kualitas. Jadi fokus dari asesmen nasional adalah meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program. Apabila kita sudah melihat potretnya, kita mengadakan peningkatannya, dan kita mulai menyusun dasar program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Perbandingannya akan dijelaskan juga dalam BIMTEK itu apa saja perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Semua akan dijelaskan secara gamblang waktu kita mengikuti BIMTEK. Nah, ini kalau asesmen nasional atau AKM itu dilakukan survei karakter dan survei lingkungan. Dan asesmennya adalah literasi membaca dan numerasi. Jadi kalau literasinya kita bisa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Itu akan dijelaskan semua dalam BIMTEK ini. Teknis pelaksananya apa? Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi pertanyaan disajikan tergantung pada kemampuan siswa. Siswa bisa memilih sesuai dengan kemampuannya. Pesertanya siapa? Peserta dari AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Jadi semua sekolah, tapi tidak berarti semua murid. Jadi murid itu nanti akan terpilih secara acak oleh sistem, dan itu sampel untuk menunjukkan potret sekolahnya. Jadwalnya kapan? Itu di situ ada 2 hari jadwalnya, numerasi dan literasi. Bentuk soalnya apa? Bentuk soalnya nanti akan diadakan pada AKM adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian, dan isian singkat. Jadi itu bentuk soal yang ada pada AKM. Ini ada komponen-komponennya, ini bisa dilihat nanti pada saat BIMTEK, dijelaskan semua, dan di situ ada semua serta contoh soalnya ada. Yang diharapkan literasi tidak terbatas pada keterampilan membaca dan menulis. Itu yang paling bisa difahami. Jadi cakupannya memberikan batasan pada pembelajaran bahasa saja. Tapi literasi dikembangkan dan diterapkan dalam pelajaran non bahasa. Jadi seperti matematika juga nanti akan menggunakan soal cerita. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan pada BIMTEK itu komponen dari AKM numerasi apa saja itu ada semua. Nah, numerasi ada tingkatannya. Yang pertama, kelompok perlu intervensi khusus. Itu berarti untuk anak-anak yang mungkin daya penalarannya dan sebagainya masih dirasa terbatas. Yang kedua, dasar, murid memiliki keterampilan dasar. Yang ketiga, cakap. Cakap itu maksudnya adalah murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, dapat menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin. Jadi dengan soal model apapun bisa untuk menyelesaikan. Ini ada penjelasannya juga. Bapak Ibu bisa mengikuti di BIMTEK itu. Ada penjelasannya secara utuh antara kebutuhan, struktur yang pembelajarannya, cara informasinya, dan pendekatannya. Itu akan dijelaskan semua. Banyak ilmu yang ada pada BIMTEK AKM ini. Jadi pemerintah mengharapkan semuanya bisa memahami, bisa membuat soal untuk AKM, dan semuanya bisa mengikuti dengan baik. Ini segitiga belajar yang harus diterapkan. Jadi ada pembelajaran yang akan sinkron dengan kurikulum dan akan dilakukan asesmen untuk mengetahui peta dari potret sekolah itu. Kenapa potretnya harus ada? Karena itulah yang menggambarkan kualitas dari masing-masing sekolah yang akan berbeda. Untuk lebih lengkapnya, silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti BIMTEK AKM-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.